Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya kita akan bahas tentang tata nama senyawa. Tata nama senyawa itu adalah senyawa itu sendiri kan seperti sudah kalian pelajari, itu adalah gabungan antara unsur-unsur yang berikatan secara logam, ya, secara logam maupun non logam. Jadi nanti ada ikatan ion, ada ikatan kovalen gitu. Nah, nanti yang akan kita pelajari senyawanya itu ada dua, senyawa organik sama senyawa anorganik. Senyawa yang akan dibahas di sini adalah senyawa anorganik. Nanti organiknya itu akan dijelaskan secara terpisah. Nanti senyawa anorganik itu terbagi atas dua lagi, ada yang namanya senyawa biner, ada yang non biner. Senyawa biner itu berarti dia terdiri atas dua unsur, logam dan non logam, ataupun non logam ketemu sama non logam. Kalau non biner itu artinya dia contohnya adalah senyawa yang mengandung ion poliatomik. Apa sih pengertian dari biner? Nah, biner itu berarti dia terdiri hanya dua jenis unsur, ya. Nah, contohnya di sini adalah senyawa biner yang pada logam ketemu sama non logam, ya. Logam ketemu sama non logam. Logam itu macam bisa dari golongan 1A, maksudnya dari golongan utama atau dari golongan transisi. Itu sama aja proses penamaannya. Jadi yang harus kamu perhatikan itu nanti ada ion yang bermuatan positif yang kita sebut dengan namanya kation, ada ion yang bermuatan negatif itu yang kita sebut dengan namanya anion. Ya, cara penamaannya sederhana. Cara penamaannya itu cuman nama kation lalu diikuti nama anion lalu nanti dikasih akhiran ida, ya. Kation misalnya kan di sini kalium, di sini klorin. Nah, innya itu diganti jadi ida, nanti akan berubah menjadi namanya kalium klorida. Nah, ini namanya natrium klorida. Nah, ini namanya magnesium klorida. Angka 2 di sini itu tidak menyebabkan terjadinya perubahan nama. 2 di sini itu menunjukkan kalau jumlah unsur Cl-nya itu ada 2. Sebenarnya kalau kalian ingat lagi itu berkaitan dengan pembentukan kestabilan dari senyawa ini, ya. Jadi konsep dari ikatan kimia. Kenapa di sini makanya jumlahnya ada 2. Oke. Adapun nama-nama kation logam tadi sekali lagi saya katakan logamnya itu bukan hanya untuk golongan utama saja, tapi bisa juga golongan transisi. Di sini ada beberapa golongan logam-logam dari berbagai macam golongan. Yang kamu perhatikan di sini adanya perbedaan. Nah, untuk yang di sini itu dia tidak ada angka Romawi. Ya, di sini ada angka Romawi, di sini tidak ada angka Romawi. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya kalau yang di sebelah kanan itu kenapa dia pakai angka Romawi? Karena biloxnya itu berbeda. Satu unsur mempunyai bilox yang berbeda. Ya, di pelajaran sebelumnya sudah diberitahu bilox itu atau muatan. Di sini timbal atau PB mempunyai dua muatan, plus 2 sama plus 4. Jadi satu unsur yaitu sama-sama PB tapi dia mempunyai muatan yang berbeda. Sehingga nanti untuk penamaannya diberi nama sesuai dengan muatannya. Ya, ini sangat nyambung sekali dengan pelajaran redox. Itu fungsi dari redox itu bisa juga dipakai untuk tata nama senyawa. Ya, jadi dia pakai angka Romawi. Kalau yang cuma muatannya terdiri atas 1 itu tidak perlu di angka Romawi karena tidak ada lagi saingannya atau pembedanya. Contohnya natrium, kalium. Dan ini tidak menutup kemungkinan untuk senyawa transisi pun seperti itu. Jadi yang cuma 1 muatannya bukan hanya untuk golongan utama, transisi pun sedemikian. Misalnya seng, nikel, ya, perak itu adalah golongan transisi dan dia muatannya hanya 1. Oke, lanjut. Nah, ini nama-nama anion atau non logam.
Di sini nanti kita bagi atas dua anionnya. Ada anion yang hanya terdiri atas satu atom, saya sebut itu dengan nama monoatom. Nanti kita kenal juga dengan namanya poliatom. Nah, bedanya apa ya? Namanya mono berarti dia hanya terdiri atas satu unsur saja. Misalnya hidrogen, nitrogen, oksigen, dan seterusnya. Nah, kalau tadi misalkan senyawa anion ini bergabung dengan logam atau dia non logam tapi dia hanya terdiri atas dua unsur, maka dia akan menjadi senyawa biner. Nah, nanti akhirnya tinggal dikasih akhiran ida. Jadi hidrogen natrium hidrida misalkan seperti itu. Ataukah oksigen itu berarti karbon monooksida, ya, itu ada akhiran ida. Nah, kalau tadi kita membahas tentang logam sama non-logam, penamaannya cukup ditambahkan unsur 1 tambah unsur 2 lalu tambah di akhiran ida. Lalu nanti kita perhatikan logam itu mempunyai, jika unsur mempunyai lebih logs atau muatannya lebih dari 1, maka diberi pembeda dengan angka Romawi yang menunjukkan muatan dari unsur tersebut. Nah, ini yang kita akan bahas di sini adalah senyawa biner yang terdiri dari non-logam ketemu sama non-logam. Pakem ya, tata nama senyawa itu penulisannya itu positif dulu baru negatif. Begitu juga untuk non-logam sama non-logam. Non-logam itu kan kita tahu non-logam itu tidak mempunyai muatan atau tidak membentuk ion. Tapi non-logam ketemu non-logam bisa membentuk kovalen polar. Nah, kalau kovalen polar inilah yang kita pakai untuk penamaan biner ini. Nanti kalau misalnya non-logam ketemu sama non-logam, dia ikatannya adalah ikatan non-polar, maka itu dia termasuk kategori senyawa ion organik. Nah, itu penamaannya sedikit berbeda ya dengan yang di sini. Sekali lagi ini saya bahas adalah penamaan senyawa anorganik, baik yang berikatan secara dua saja, biner atau dia non biner. Lalu nanti di sini apakah dia logam ketemu sama non logam atau non logam ketemu sama non logam. Nah, di sini non logamnya ada pakemnya, ada urutannya kalau kita mau memberi nama. Jadi yang hampir sama ini, hampir sama logam pertama diikuti nama logam yang kedua lalu diberi akhiran ida. Tapi kita misalnya diminta yang manakah yang duluan kita tulis kalau memang dia non logam ketemu sama non logam. Jadi kita lihat adalah yang manakah yang bersifat perbedaan keelektronegatifannya. Kalau elektronegatifannya tinggi, maka dia posisinya adanya di sebelah kanan. Misalkan gini, H sama Cl. H sama Cl itu sama-sama non-logam. H itu golongan 1A, wujudnya adalah gas, berarti dia non-logam. Cl itu adalah golongan 7, maka dia non-logam. Non-logam ketemu sama non-logam. Tapi dia adalah kovalen polar, di mana nanti kita sudah pelajari H itu adalah suatu unsur yang sangat mudah melepaskan elektron, dengan Cl suatu unsur yang sangat mudah menarik elektron ya. Jadi kenapa bisa begitu? Karena adanya perbedaan keelektronegatifan di mana klorin itu mempunyai pasangan elektron bebas yang lebih banyak sehingga nanti dia bersifat negatif. Jadi dia posisinya adanya di sebelah kanan ya. Jadi sekali lagi untuk penamaan biner itu kita lihat dari perbedaan keelektronegatifannya. Kalau dia mempunyai keelektronegatifannya tinggi, maka dia posisinya di sebelah kanan atau dia kita nyatakan sebagai unsur yang lebih bersifat negatif gitu. Nah, lalu bagaimana jika non logam tapi dia bisa membentuk lebih dari satu senyawa? Nah, nanti kita pakai perbedaan dengan menggunakan awalan Yunani. Kalau tadi logam sama non logam, tapi kalau logamnya tersebut itu mempunyai muatan lebih dari satu, kita pakai angka Romawi. Ya, misalkan tadi 1 Romawi, 2 Romawi dan seterusnya. Kalau di sini non logam, jika dia membentuk lebih dari satu senyawa, maka nanti yang dipakai adalah Yunani. Apa aja sih contohnya? Contohnya yang paling terkenal yaitu karbon monooksida dengan karbon dioksida.
kedua-duanya itu merupakan senyawa yang mempunyai unsur yang berbeda yang sama, yaitu C dengan O ya. Kalau karbon monoksida itu C-nya 1, O-nya 1. Kalau karbon dioksida itu C-nya 1, O-nya 2. Nah, itu ada perbedaan 2 itu bisa menyebabkan adanya perbedaan nama. Ya, itu juga termasuk jenis non logam tapi bisa membentuk lebih dari 2 senyawa. Nah, ini penamaan untuk Yunaninya mono, di, tri, tetra, penta, deka, dan seterusnya. Ini mau nggak mau memang harus dipahami. Jadi kalau kita ketemu sifat dari atau bentukan dari senyawanya. Nih, contohnya di sini adalah CO sama CO2. Karbon monooksida dengan karbon dioksida. Di sini kata-kata di itu menunjukkan oksigennya ada 2. Ya, mono itu menunjukkan jumlah oksigennya itu cuma ada 1, makanya disebut karbon monooksida. Ini karbon dioksida. Nah, ini juga N-nya 1, O-nya 1. Nah, untuk membedakannya dikasih awalan Yunani di mana menyatakan jumlah oksigennya cuma 1, maka nitrogen monooksida. Ya, mono itu artinya di sini adalah 1. Lalu nitrogen. Nah, nitrogen cuma 1, tidak perlu ditulis. Nah, kecuali di sini nitrogennya ada angka 2 kecil di sini, itu menunjukkan kalau nitrogennya jumlahnya ada 2, maka perlu dikasih tambahan awalan ini di nitrogen. Ya, tapi kalau memang dia cuma 1 tidak perlu ditulis, kecuali dia posisinya adanya di belakang kayak monooksida ini. Kita perlu menuliskan berapa sih jumlah oksigen pada senyawa ini untuk membedakan runtunan senyawa yang dihasilkan dari N dengan O. Ini perhatikan N dengan O itu bisa membentuk 4 jenis senyawa, di mana nanti jumlah senyawa unsur-unsurnya itu berbeda-beda. Lalu berikutnya di sini PCl3 dengan P2O5. Ini yang sama adalah P-nya. Ya. Nah, ini kita kasih tambahan awalan untuk yang fosfornya. Karena fosfornya di depan tidak perlu ditulis, nggak perlu kata mono, fosfor tidak. Jadi langsung aja fosfor, lalu jumlah Cl-nya kita perhatikan di sini ada 3, maka akan menjadi namanya triklorida. Lalu P2O5 ini namanya sesuaikan dengan jumlahnya di fosfor pentaoksida. Ya, ini penamaan kalau untuk senyawa biner non logam ketemu sama non logam. Nah, ini adalah poliatomik. Kalau tadi kita bicaranya itu logam ketemu sama logam, tapi dia bentuknya mono atom atau terdiri atas satu atom atau satu unsur. Nah, ini senyawa poliatomik yang terdiri atas banyak unsur. Biasanya unsurnya itu terdiri atas 3 atau bahkan bisa lebih. Contohnya di natrium asetat itu unsurnya itu bisa lebih dari 3. Lebih dari 2. Jadi 4 kan karena dari natriumnya ini. Ya. Jadi kesulitan dalam mempelajari ini kalian tuh memang harus menghafal rumusan poliatomik. Tadi ada yang nanya kenapa sih PO4 3-min itu ada 3-min. Nah, ini karena dia nama fosfar itu 3-min, enggak ada di sini ya. Harus bisa lebih banyak lagi, coba lihat di buku apa aja sih senyawa-senyawa poliatomik. Ini hanya sebagian kecil aja yang ditampilkan di sini. Pokoknya nanti ini posisinya namanya poliatomik, jadi namanya disesuaikan dengan memang penamaannya. Kayak misalnya NH4+ itu namanya adalah amonium. Ya. Nah, ini yang kesulitannya kamu harus tahu itu plus, ini min, ini berapa, ini berapanya. Ya, memang kekuatan dari menghafal itu tidak bisa diremehkan. Jadi kimia itu terdiri atas 2, bisa hafalan, bisa perhitungan. Keduanya saling melengkapi. Tidak hanya bisa kamu bisa menghafal tapi tidak bisa menghitung, juga ada kesulitan di situ. Oke, ini adalah penamaan untuk senyawa anorganik. Jadi memang dihafal kayak CO3 2-min itu adalah karbonat. Di sini dipasangkan dengan Na, maka namanya menjadi natrium karbonat. Misalkan ini dipasangkan dengan Mg, maka nanti namanya adalah magnesium karbonat dan seterusnya.
Udah sekian saja untuk penjelasan saya berdasarkan tata nama. Nanti di slide berikutnya atau di video pembelajaran berikutnya baru dibahas penamaan secara organik maupun nanti penamaan secara anorganik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.